Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zahra Ruslan dengan NIM 1211123120010 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan contoh kasus komunikasi lintas budaya yang berjudul Kuliner Minang Padang dalam konteks budaya Jawa. Contoh kasus yang akan saya ambil dalam fenomena ini yaitu kuliner Minang Padang dalam konteks budaya Jawa. Pemahaman asimilasi budaya adalah proses sosial ketika dua budaya yang berbeda saling bertemu dan berinteraksi secara insestif, sehingga menghasilkan perpaduan budaya baru dan dapat mengubah ciri khas budaya asli. Dalam konteks komunikasi lintas budaya, asimilasi memerlukan pertukaran makna, nilai, dan simbol melalui komunikasi antar individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda. Berbeda dengan akulturasi, di mana unsur asing diterima tanpa menghilangkan identitas asli, asimilasi cenderung membentuk identitas baru. Komunikasi menjadi kunci penting untuk membangun pengertian dan negosiasi makna antar budaya dalam proses ini. Contoh nyata dan relevansi pada kasus ini yaitu saya memilih contoh asimilasi budaya kuliner Minang Padang di wilayah Jawa, terutama Yogyakarta dan Solo. Warung Padang yang tersebar luas di Jawa tidak hanya menjual makanan, tapi juga menjadi ruang interaksi budaya antara masyarakat Minang dan Jawa. Relevansi kasus ini tinggi karena kuliner adalah media komunikasi budaya yang kuat dan mudah diterima. Terjadi perubahan dalam rasa penyajian, bahkan cara komunikasi antar penjual dan pelanggan. Warung Padang menjadi ruang negosiasi nilai antara budaya rantau dan lokal. Proses komunikasi asimilasi pada kasus ini terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah kontak awal. Masyarakat Minang membuka usaha rumah makan di Jawa sejak tahun 1970-an. Adaptasinya, mereka mulai menyesuaikan bumbu dan rasa agar lebih cocok dengan lidah Jawa yang cenderung manis dibandingkan rasa pedas khas Minang. Interaktif intensif, komunikasi terjadi antara penjual, biasanya orang Minang, dan pembeli masyarakat lokal Jawa melalui dialog, pelayanan, dan pemahaman selera. Yang ketiga adalah integrasi nilai. Beberapa warung Padang mulai menggunakan bahasa Jawa, menyediakan menu nasi remes, dan bahkan mengadopsi sistem pelayanan khas Jawa seperti nguyu, senyum ramah, dan pendekatan sopan santun. Komunikasi verbal dan non-verbal menjadi sarana utama dalam proses asimilasi ini. Selain itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses ini adalah yang pertama, perbedaan gaya komunikasi. Orang Minang dikenal lugas dan terbuka, sedangkan masyarakat Jawa cenderung halus dan penuh basa-basi. Ini kadang menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua adalah stereotip budaya. Beberapa masyarakat lokal mungkin memiliki stereotip negatif terhadap orang rantau yang dianggap mendominasi usaha ekonomi. Yang ketiga adalah adaptasi rasa yang tidak mudah. Beberapa orang Minang merasa kehilangan identitas kuliner karena harus menyesuaikan rasa agar lebih Jawa. Tantangan ini menguji sejauh mana komunikasi lintas budaya bisa menjadi jembatan bukan penghalang. Selain ada beberapa tantangan, di dalam kasus ini juga memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama adalah penguatan toleransi budaya. Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, terbentuknya identitas kuliner baru juga. Contohnya rendang manis yang tidak sepenuhnya Minang, tapi juga bukan sepenuhnya Jawa. Yang kedua adalah ekonomi lokal yang berkembang. Usaha warung Padang menyerap tenaga kerja lokal dan menjadi ruang pertemuan budaya. Namun juga ada tantangannya, yaitu resiko homogenisasi budaya di mana ciri khas budaya Minang bisa memudar jika terlalu banyak penyesuaian. Persaingan antar budaya juga dalam dunia usaha yang bisa menimbulkan gesekan sosial. Selain itu, di dalam kasus ini terdapat beberapa pendukung teori. Yang pertama adalah Milton Gardner 1964 tentang Seven Stages of Assimilation yang menyebut bahwa asimilasi budaya mencakup aspek struktural dan identitas. Edward T. Juhal juga dalam teori komunikasi konteks tinggi dan rendah menjelaskan bagaimana gaya komunikasi Minang dan Jawa berbeda. Literatur dari Pujara Ningrat tentang interaksi budaya Indonesia dalam bidang kuliner.
Penutup dan refleksi dalam studi kasus ini yaitu menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya tidak hanya soal bahasa, tetapi juga mencakup nilai, selera, dan cara pandang kuliner menjadi medium efektif untuk menjembatani perbedaan dan menciptakan identitas budaya baru. Namun, proses ini tidak selalu mulus, butuh kesadaran, toleransi, dan keterbukaan dari kedua belah pihak agar asimilasi tidak menghilangkan identitas, melainkan memperkaya keberagaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.